Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, amin ya. Saya berharap kita semua hari Rabu ini ya, tanggal 30 ya di penghujung bulan September, semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang apapun ya. Karena memang hari ini ya, atau di masa pandemi ini ya, kesehatan itu sangat penting sekali ya, agar kita bisa terus beraktivitas, terus produktif ya. Dan saya berharap semua kita yang hari ini, pagi ini, mengikuti kegiatan ini dalam kondisi yang baik, dalam keadaan yang sehat ya, jika kita terus tetap bisa produktif. Bapak Ibu yang saya hormati ya, saya berterima kasih sekali ya, hari ini Bapak Ibu sudah bersedia untuk bisa bergabung dalam kegiatan pelatihan secara online ini ya. Memang meskipun secara teknis ya, online ini tidak maksimal kalau kita offline ya, tapi semoga kita semua bisa memahami kondisinya. Yang terpenting memang kita harus betul-betul tetap mengupgrade ya skill kita di dalam rangka kita ingin menaik kelaskan produk kita, menaik kelaskan bisnis kita ya, menjadi lebih berkembang ya. Salah satunya memang tidak bisa tidak, kita harus lebih paham bagaimana memaksimalkan strategi branding kita, kemudian bagaimana juga menyempurnakan kualitas packaging kita. Karena dua hal ini memang adalah hal yang terutama di era digital seperti sekarang ya, ini sangat penting sekali kita ketahui ya. Karena apa-apa sekarang dilihat lebih dominan secara visual, apa-apa sekarang dilihat berdasarkan persepsi apa yang diterima. Maka dua hal ini, branding dan packaging, harus terus kita update ya. Skill kita terkait dua hal ini harus kita maksimalkan sehingga terus kita bisa bersaing. Kenapa? Karena yang di luar itu pun ya, kompetitor-kompetitor Bapak Ibu semua pun juga sedang demikian. Mereka sedang berpacu ya, bagaimana kemudian di tengah kompetitor yang terus banyak ya, kompetisi yang semakin kuat ini ya, usaha mereka, bisnis mereka, produk mereka tetap menjadi leader, tetap menjadi pemenang ya. Dan saya berharap salah satunya memang adalah bisnis Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh host kami ya, bahwa pada hari ini kita akan lebih berbicara khusus kepada desain packaging. Tema yang kita ambil adalah marketer guide ya, untuk kesuksesan sebuah desain kemasan. Kenapa saya harus mengambil tema itu, saya mengangkat topik ini ya, karena masih banyak sekali Bapak Ibu ya, kalau kemudian kita tanya kepada teman-teman UKM ya, terutama kalau di Jawa Timur, seberapa penting sih packaging itu, termasuk seberapa penting sih desain kemasan itu, mereka jawabnya pasti paham, penting sekali ya, karena pasarnya sekarang sudah ada dua, ada offline dan online, yang dua-duanya lebih butuh kepada lebih didominasi tampilan visual itu harus betul-betul memicu, harus memiliki daya tarik. Tapi kemudian pada tataran implementasinya Bapak Ibu ya, pada tataran implementasinya masih saja sering kita temui di antara kita, di antara Bapak Ibu dan mungkin teman-teman di sekitar kita, ketika mereka membutuhkan desain kemasan, mereka kemudian datang ke tukang desain lah ya, ke desainer grafis ya, yang bisa jadi mungkin secara profesional ya masih kurang. Tapi kalau secara aplikasi desain grafis sudah bagus, itu pun masih lumayan. Malah ada juga yang secara aplikasi saja masih belajar ya, tapi ada juga beberapa teman-teman UKM yang mendatangi beliau ya, karena memang kebutuhan untuk mendesainkan kemasannya atau labelnya dan lain sebagainya. Dalam paham mereka yang penting ada identitas, yang penting ada mereknya, yang penting ada fotonya, fotografi, foto produknya, dan lain sebagainya. Warna-warnanya juga sudah, yang penting juga tampil gitu ya. Tapi hasilnya memang tidak maksimal. Lucunya lagi Bapak Ibu ya, di antara kita, di antara teman-teman UKM yang datang kepada desainer tadi itu ya, mereka hanya memberikan tulisan atau sampel label yang lama. Mas, tolong dong, Mbak, tolong dong saya bikinkan kemasan, saya bikinkan label, yang lama saya kayak gini, ya bikin lagi bercantik ya.
Kemudian si desainer pun ya juga nggak tanya apa-apa. Oke Bu, berarti sesuai ini ya. Nah, artinya mereknya ini, ya. Kemudian informasinya juga ini ya, yang ada di label tersebut ya. Kemudian digaraplah tanpa ada brief, tanpa ada hal-hal yang mungkin dibutuhkan oleh seorang desainer untuk digali lebih dalam, sehingga kemudian menghasilkan sebuah konsep desain yang maksimal ya. Jadi dari para pelaku usaha UKM pun juga pasif, dari desainer kemasannya pun juga pasif. Akhirnya menghasilkan sebuah desain kemasan yang tidak artinya tidak terlalu bisa maksimal ya, tidak mampu menjual, tidak mampu bertarung di era yang sekarang sudah semakin luar biasa pertarungannya ya. Jadi di materi ini saya ingin mengajak bahwa kita sebagai selaku pelaku usaha Bapak Ibu ya, sebagai pelaku usaha, setidaknya kitalah yang lebih tahu mau kemana produk kita ini. Setidaknya kitalah yang harus lebih paham siapa segmentasinya. Ya, kelebihan produk kita ini apa? Ya, kemudian kita mau jual berapa? Sehingga nanti strateginya bagaimana? Maka visualisasi itu ya. Nah, dari konsep-konsep yang kita pahami tadi itu, visualisasinya ada pada desain kemasan. Ini yang kemudian menjadi panduan ya, panduan bagi seorang desainer kemasan, gate ya, yang disampaikan oleh kita selaku produsen atau kita selaku marketing ya, selaku marketingnya, atau kita yang akan jual produknya nanti, kemudian menyampaikan beberapa acuan yang dimana acuan itulah yang menjadi pegangan dari seorang desainer kemasan. Jadi tidak boleh pasif. Desainer kemasan butuh banyak sekali info ya terkait apa yang mau beliau visualisasikan ya. Kemudian kita selaku selaku pengusaha, pelaku usaha ya, selaku produsen atau selaku pemasar butuh sekali menyampaikan beberapa hal sebagai penegasan untuk memperjelas lagi konsep kita. Sehingga visualisasi yang dibuat oleh seorang desainer kemasan itu tidak melenceng dari konsep yang kita inginkan. Tidak melenceng apa yang ada dalam benak kita selaku pemasar atau selaku produsen ini sebagai atau selaku pemilik usaha ya. Sehingga nyambung. Nanti desainnya begini karena memang konsep pemasarnya seperti ini. Desainnya dibuat warna begini karena konsep pemasarannya memang seperti ini ya. Jadi harus ada sebuah sinkronasi. Jadi antara desainer, karena desain kemasan ini tidak bekerja sendiri. Jadi harus ada sinkronisasi, ya, koordinasi yang kuat antara seorang desainer dengan seorang pemasar atau seorang brand owner-nya atau sebagai pemilik usahanya tadi, ya. Oke, biar tidak terlalu lama, kita akan langsung masuk ke ke materi, Bapak Ibu ya. Bagaimana sih sebaiknya agar desain kemasan yang kita ciptakan nanti, yang kita konsepkan, meskipun bukan kita sendiri yang mendesain, tapi kita punya guidance sehingga desain kemasan tadi tercipta tidak jauh, tidak melenceng dari apa yang sudah kita konsep. Oke? Oke, Jabar Cases Guide untuk kesuksesan desain kemasan ya. Jadi ini adalah sebuah acuan, sebuah guidance ya untuk dari pemasar ya untuk menghasilkan sebuah karya desain kemasan sehingga desain kemasan itu tidak melenceng ya, tidak memiliki konsep sendiri, tidak lepas dari real yang memang sudah dikonsepkan bersama oleh tim yang mengatur konsep brandnya ya, sehingga ini rasanya perlu kita pahami bersama. Disampaikan oleh saya Nasrullah Hasin, tenaga ahli BDC Klinik Koperasi UKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Ya, desain kemasan menjadi faktor penting ya dalam keberhasilan rencana pemasaran Bapak Ibu ya, sebuah perusahaan ya, jadi rencana pemasaran merek dari sebuah perusahaan yang terintegrasi karena bisa menghindari kebingungan konsumen, membuat produk
memenangkan atau menjadikan sebuah produk memenangkan persaingan pasar dan mempengaruhi pembelian konsumen. Nah, kita akan mengulas lagi biar kita tidak melenceng ya. Kita akan bicara lebih mengulas ke belakang apa sih sebetulnya fungsi kemasan itu sendiri ya. Pertama, fungsi kemasan itu tidak harus bisa melindungi produknya, Bapak Ibu. Kemasan harus berfungsi sebagai pelindung. Pelindung apakah itu dari faktor luar ya atau dari dalam. Artinya perlindungan itu tidak hanya dari luar kemasan itu, juga bagaimana melindungi kontak produk ya dengan kemasan dari sisi bahan kemasannya sendiri di bagian dalam ya. Jadi misalkan ya kalau kemudian ada beberapa kemasan yang memang lebih dikondisikan melindungi dari benturan, dari kotoran ya, dari debu, dari kelembapan dan lain sebagainya, itu ada perlindungan dari luar ya, perlindungan dari luar. Cuman kita juga harus memahami ada sebuah perlindungan ya, yang dari bahan kemasan itu sendiri yang bersentuhan langsung dengan kemasan itu juga harus kita perhatikan. Ya. Salah satunya adalah kalau ada sebuah produk yang menggunakan mungkin kaleng metal ya, kaleng metal itu agak lebih sensitif, lebih berbeda dengan apabila kemasan itu menggunakan beberapa plastik kemasan yang sudah umum kita lihat, kita gunakan. Ya. Kalau kaleng metal itu harus ada sebuah perlindungan khusus bagian dalamnya, yaitu pelapis yang food grade, yang anti korosif, anti karat, sehingga seandainya dia kemudian melapisi sarden, seandainya dia akan mewadahi sarden, mewadahi susu, atau mewadahi apa saja ya makanan yang ada dalam kaleng tersebut itu dipastikan aman ya, dipastikan mampu melindungi produknya. Kemudian juga yang kedua adalah bahwa kemasan itu berfungsi untuk kemudahan membawa ya. Bayangkan kalau kemudian kemasan itu produk itu tidak kita kemas, dalam hitungan lebih dari 3 kita sudah susah untuk membawa produk tersebut ya. Sangat susah sekali karena memang tidak terbungkus, tidak terwadah. Jadi dengan kemasan bisa masuk dalam satu tempat, kemudian kita bawa, apakah itu dalam jumlah yang sedikit ataupun dalam jumlah yang besar. Jadi kemudahan untuk membawa terkait juga pada primernya, pada sekundernya, atau pada tersiernya. Pada kemasan pertama, kemasan kedua, atau kemasan ketiga. Ya. Kemudian bagian ketiga adalah kemasan itu harus mampu menjual dirinya sendiri, fungsinya. Ya. Jadi ini yang membedakan antara kemasan sekarang dengan kemasan-kemasan zaman dahulu kala. Ya. Kalau kita berbicara kemasan nomor 1 fungsinya dan nomor 2 fungsinya ini ya, fungsi nomor 1 atau fungsi nomor 2 sebagai pelindung dan mudah membawa, maka sebetulnya kemasan ini sudah dikenal sekali, sudah dibutuhkan sejak lampau, Bapak Ibu. Ya. Orang-orang dahulu ya sudah berinteraksi, sudah membutuhkan kemasan sebatas 2 fungsi ini saja sebagai pelindung dan mudah membawa. Pada perkembangan ya seperti sekarang ya, di mana teknologi sudah semakin luar biasa berkembang ya, menuntut juga perubahan perilaku konsumen, menuntut juga kepraktisan, fleksibilitas dan lain sebagainya. Kemudian menuntut kemasan itu juga lebih atraktif ya, karena memang persaingan sudah sedemikian luar biasa, maka dituntut kemasan memiliki fungsi bisa menjual dirinya sendiri ya. Jadi kemasan yang bisa menjual dirinya adalah kemasan yang melalui desainnya, melalui informasinya, melalui pewarnaannya dan fitur-fitur yang lain yang ada pada kemasan itu, dia mampu memberikan pengaruh kepada konsumen, memperangkap konsumen secara emosional, kemudian konsumen mau membelinya ya. Sehingga tanpa kita yang kalau mungkin datang ke toko, datang ke supermarket, ke retail itu, tanpa tanya ke SPG-nya, tanpa tanya ke siapa yang ada di situ, kita sudah bisa menentukan apakah saya harus membeli produk ini atau tidak. Meskipun pada sebelumnya kita belum pernah melihat, belum pernah kenal, belum
terhadap produk yang kita lihat itu ya. Tapi karena kemampuan kemasan tersebut mampu menjual dirinya sendiri, maka kita menjadi tergoda ya, konsumen menjadi terpikat untuk membelinya. Maka ya untuk era seperti sekarang, modernisasi seperti sekarang, kompetisi yang semakin luar biasa, diharapkan fungsi kemasan itu harus seperti ini. Kalau kemudian kita hanya memiliki fungsi sebagai pelindung dan mudah membawa saja, maka ini betul ya. Tapi seharusnya produk ini tidak lahir pada zaman modern sekarang. Kalau kita ingin eksis di zaman modern seperti sekarang, maka fungsi ketiga ini harus kita miliki. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah desain kemasan kita ya sudah cukup memberikan impresi positif, spontan ya, memberikan daya tarik yang sedemikian luar biasa kepada calon konsumen kita, atau mungkin desain kita itu hanya sebagai identity saja. Hanya kemudian orang melihat produknya ini, mereknya ini, produsennya ini, atau hanya seperti itu. Tidak ada kemudian pengaruh secara emosional ketika calon konsumen melihat desain kemasan yang kita ciptakan itu ya. Maka tidak bisa tidak, saya berharap 3 fungsi ini kalau kita mau mengembangkan bisnis kita, menaik kelaskan produk kita, memang harus maksimal ya, memang harus terpenuhi. Kemudian apa sih sebagai pelindung? Kemasan melindungi produk yang baik ya, produk baik dari pengaruh luar maupun dalam. Biasanya kemasan melindungi dari sinar matahari yang berlebih, kelembaban dan sebagainya terhadap produk, serta melindungi dari pengaruh handling yang tidak benar. Kalau Bapak Ibu melihat di sini ya, ini ada 2 produk yang saya tampilkan di slide. Satunya adalah makanan, satunya bukan makanan. Yang jelas dua-duanya membutuhkan perlindungan. Yang oli Dayton ini juga membutuhkan perlindungan ya. Yang makanan wafer di sini juga butuh perlindungan. Tapi kapasitas perlindungan ini berbeda ya. Untuk yang produk non makanan, dia butuh perlindungan agar produk tersebut tetap dalam kondisi baik dan sempurna sesuai dengan manfaatnya. Sementara untuk makanan, dia butuh perlindungan agar ketika sampai kepada konsumen dimanapun konsumen tersebut, ya jauh ya atau dekat konsumen tersebut, maka makanan itu tetap aman ya. Kemasannya mampu melindungi sehingga produk pangan di dalamnya itu masih terus bisa dikonsumsi secara aman. Sehingga perlindungan antara non makanan dengan makanan tentu saja berbeda. Makanan akan lebih membutuhkan ekstra perlindungan luar dan dalam ya, sehingga ketika terjadi kontak kemasan dengan makanan itu pun tidak menyebabkan masalah ya. Kemudian yang kedua, mudah membawa produk. Kemasan merupakan wadah bagi produk agar lebih mudah dibawa meski dalam jumlah yang banyak. Kemasan juga berfungsi sebagai alat pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu jumlah berat atau jumlah isi tertentu ya. Jadi di sini ya kita lihat ada seorang wanita ibu ya yang membawa beberapa produk yang berbeda ya, produk yang berbeda kemudian dikemas lagi dalam kemasan sekundernya sehingga produk-produk terkemas itu yang berbeda yang jumlahnya lebih dari satu itu pun juga lebih mudah dibawa. Kita tidak membayangkan kalau kemudian seandainya kemasan-kemasan tadi itu tidak terbungkus oleh sekundernya. Maka bagaimana membawanya? Lebih lagi kalau kemudian tidak ada lagi kemasan primernya, sehingga produk-produk itu ya kemudian tidak dikemas secara primer, tidak juga dikemas secara sekunder. Bagaimana coba? Kira-kira bisa nggak membawa? Maka salah satu dari fungsi kemasan adalah juga harus memberikan mudah membawa, bukan sekedar bisa dibawa, tapi mudah membawa. Maka kemudian muncullah beberapa eksperimen ya, kemudian inovasi bagaimana yang urusan membawa ini tidak sekedar untuk bisa dibawa tapi mudah untuk dibawa ya, mudah untuk dibawa. Makanya kemudian kita sering menemukan ada kotakan yang kemudian dibuat ada handle-nya, ada kemasan oleh-oleh yang kemudian dibuat juga ada tempat pegangannya ya. Jadi itu adalah dalam rangka kemudahan untuk membawa.
Bahkan untuk produk-produk yang berat itu sekalipun ya, yang di atas 5 kilo seperti beras, tepung, dan lain sebagainya, itu langsung secara otomatis kemasannya kemudian ada lobang itu, ada pelongan ya, yang kemudian itu bisa masuk ke 3 jari kita. Sehingga ketika mengangkat pun sudah hanya sekedar seperti kita mengangkat tas saja. Padahal itu karung. Padahal itu karung. Ini adalah sebuah inovasi-inovasi di dalam rangka bagaimana konsumen kita memiliki kemudahan untuk membawa, bukan hanya sekedar bisa membawa. Nah, menjual dirinya sendiri secara tidak langsung, perwajahan suatu kemasan dapat menjadi iklan gratis atau promosi terselubung bisa bila didisplay di etalase atau pada saat pendistribusian. Semakin menarik konsep desain kemasannya dan peletakan displaynya, maka akan semakin memikat. Ini bahasa marketing ini seperti ini, Bu. Jadi dalam rangka kita memaksimalkan penjualan, ya, memang tidak melulu kemudian di beberapa supermarket, ya, itu hanya terfikir bagaimana memaksimalkan kualitas sebuah kemasan atau desain kemasannya. Tapi ya, karena memang di tengah kompetisi yang memang semakin luar biasa, susunan itu ya, susunan kemasan itu kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga kemudian memikat ya, sehingga menarik perhatian orang-orang yang datang ke tempat tersebut ya. Yang sangat banyak terjadi kalau kita mungkin ke blok-blok susu ya, kosmetik dan lain sebagainya ya. Sudah di situ ada yang kemudian etalasenya dibikin etalase yang mewah sekali ya. Jadi kemudian sehingga orang melihatnya itu sudah desain kemasannya cantik, ada dalam sebuah etalase yang mewah, yang elegan, semakin menambah orang ingin membeli, semakin orang tertarik pada produk tersebut. Ya, kalau kita mungkin pernah membeli produk susu anak-anak kita ya, itu langsung dari distributor tersebut ya, para pemasar ini kemudian membuat sebuah stand khusus di toko tersebut ya, atau sebuah retail ya, kemudian dibentuklah susunan packaging menjadi susunan yang menarik. Ada yang berbentuk pintu gerbang, itu semuanya sebetulnya adalah susunan dari packaging atau kotakan-kotakan susu ya, sehingga orang melihatnya keren sekali ya. Kemudian dia setelah kita masuk pun susunannya pun juga dibuat sedemikian unik ya, sedemikian kreatif, sehingga sudah desain kemasannya bagus, orang menjadi lebih tertarik karena pendisplayannya tersebut. Nah, atau kalau kita mungkin masuk ke blok-blok kosmetik ya, blok kosmetik di situ kemudian ada berbagai macam produk brand ya, kosmetik ya, apakah itu yang dari luar atau dari dalam negeri sendiri ya. Tidak hanya mereka bersaing pada desain kemasannya, tapi mereka pada peletakannya ya, layout ruangannya, kemudian susunannya, packaging, kemudian etalase yang dibuat di situ memang tidak umum sebagaimana etalase produk-produk consumer good, etalase produk snack, etalase produk minyak goreng misalkan, khusus sekali ya, sehingga itu pun yang juga memberikan tambahan daya tarik, menjadi lebih terpikat orang untuk kemudian membeli produk tersebut. Kemasan yang sudah cantik terasa menjadi lebih cantik sekali, Bapak Ibu ya. Nah, ini juga perlu nanti juga pertimbangan bila kita mungkin nanti akan juga bermain di retail modern tersebut. Bapak Ibu ya, pada saat-saat seperti yang ada di slide ini, di foto ini ya, ini ada seorang ibu yang sedang berbelanja di sebuah supermarket ya. Di situ ada keranjangnya sudah penuh ya, tapi dia masih melihat ada lagi nggak kira-kira yang masih dibutuhkan. Ada lagi nggak yang kira-kira harus saya beli, yang harus saya masukkan ke dalam keranjang saya. Ya, dalam dalam tahap-tahap seperti ini ya, sebetulnya produk-produk yang dilihat oleh si ibu ini ya, tengah bersaing bagaimana bisa mencuri hati si ibu tersebut, si calon konsumen. Ya, kalau mereka bisa bersuara, mereka akan teriak, Bu, tolong beli saya dong. Saya aja, Bu, yang dibeli. Oh, jangan, Bu, mending saya lebih enak, saya lebih manis, dan lain sebagainya. Ya, nah, seolah-olah mereka bisa bicara seperti itu. Tapi memang esensinya sebuah brand itu, Bapak Ibu ya,
memang harus hidup ya. Jadi brand atau packaging dibuat itu di dalam rangka menghidupkan apa yang kita jual itu. Jadi bukan barang mati. Jadi kalau kemudian packaging itu yang kita sulap sedemikian rupa dengan konsep yang bagus, itu sama dengan sebuah komitmen kita ya, untuk bisa menjadikan brand kita itu lebih hidup ya. Jadi brand itu memang luar biasa Bu ya. Brand itu sakral ya. Sakral sekali. Maka produk yang bisa diterima dan mudah diterima itu adalah yang mereka memiliki konsep yang hidup ya. Konsep yang hidup. Seolah-olah mereka mau bisa bicara, Bu, saya lebih sehat, saya lebih aman, saya lebih enak, saya lebih dan sebagainya ya. Jadi waktunya hanya 3 detik, berkisar 3 detik sampai 5 detik saja ya, sehingga bertaruh sekali di situ ya. Sehingga kalau kemudian desain kemasan kita tidak memiliki kelebihan apa-apa ya, pada saat-saat inilah masa terberat kita. Kita tidak dilirik, kita tidak dilirik, apalagi kemudian diambil, apalagi kemudian dipelajari, dibaca, apalagi kemudian masuk teranjang ya, tidak sama sekali. Kenapa? Karena sisi pewarnaan kita mungkin ya, sisi tata letak kita di desain kemasan tersebut ya, memang tidak memiliki kelebihan apa-apa ya. Kemudian bagaimana sih kemasan bisa menjual dirinya sendiri ya? Bagaimana kemasan itu bisa dikatakan bisa menjual dirinya sendiri ya? Pertama, desain kemasan harus menjadi alat identifikasi pemasaran ya. Di situ itu ada banyak sekali brand Bu ya. Kita juga akan bertaruh dengan brand yang sudah lebih awal daripada kita ya, dengan merek yang lebih awal dari kita, atau mungkin kita juga akan bertaruh dengan merek-merek yang mungkin seumuran dengan produk kita ya. Ketika orang sudah pernah mungkin membeli produk kita, maka jadikanlah kemasan kita itu selalu konsisten, baik pewarnaannya, desainnya, dan lain sebagainya, sehingga begitu orang mencari lagi produk kita, entah setelah 1 bulan, entah setelah 3 bulan, bahkan entah setelah 6 bulan, bahkan entah setelah berapa tahun, orang masih mengingat desain kemasan kita, sehingga mereka tidak butuh waktu terlalu lama untuk bisa mengidentifikasi, oh ini produk yang pernah saya beli dulu dan saya cocok. Ya, maka ya salah satu dari sebuah prinsip dalam sebuah desain dan sebuah kemasan, jangan pernah mengganti desainnya. Jangan pernah mengganti desainnya. Kenapa? Karena desain ini adalah alat identifikasi. Yang orang akan mencari produk kita bukan hitungan hari ini beli, besok beli lagi, bukan, belum tentu. Bisa jadi orang akan mencari produk kita itu adalah dalam waktu yang relatif lebih lama. 6 bulan, 1 tahun, bahkan lebih dari itu. Memang ada beberapa produk yang terkategori consumer good itu, Ibu-Bu ya, itu adalah jenis produk yang memang sifatnya fast moving ya, sehingga dia lebih cepat sekali dibeli ya, lebih cepat sekali terjual. Yang ini juga lebih diperhatikan ya, karena orang setiap hari mencari produk tersebut ya, misalkan produk snack ya, produk susu, minyak goreng dan lain sebagainya. Jadi desain kemasan itu pantangannya adalah sebuah kemasan itu pantangannya adalah dirubah desainnya. Itu pantangan sekali. Berarti nggak boleh Pak dirubah desain kemasannya. Boleh dirubah desain kemasannya manakala memang ada beberapa pertimbangan yang mengharuskan desain itu memang harus kita rubah. Coba bayangkan misalkan, orang sudah sedemikian kenal dengan teh botol sosro. Bahkan belum masuk toko, begitu dia ingin, saya mau beli teh botol sosro. Maka pada saat itu juga, dalam benak tersebut, ya sudah terbayang kayak apa sih desain teh botol sosro itu. Betul nggak Pak? Ya, sudah terbayang bagaimana teh botol sosro itu. Warnanya seperti apa, desainnya seperti apa. Maka begitu masuk ke Indomaret misalkan ya, maka dengan mudah dia akan mengambil teh botol sosro itu. Bahkan kalau pernah nggak Ibu Bapak pernah pikirkan ya, retail modern tersebut ya yang sudah profesional ya seperti Indomaret, Alfamart, Carrefour dan lain sebagainya, itu juga menjadi pantangan bagi mereka untuk merubah susunan displaynya. Kenapa? Maka kalau kita mau mencari air mineral, kita mau cari aqua lah misalkan. Kita mau cari aqua, masuk ke Indomaret, ya. Ke Indomaret yang mungkin kita tidak pernah masuk ke Indomaret itu. Kita kenalnya Indomaret di daerah kita. Nah, suatu saat kita jalan-jalan ke sebuah daerah, ya,
yang kita nggak pernah ke situ, yang kita nggak pernah masuk ke Indomaret itu, kita cari Aqua. Apa Bu? Air minum Aqua. Maka secara spontan, ya, otak bawah sadar kita akan secara otomatis masuk ke sebuah blok, ya, sebuah blok yang kita yakin Aqua itu tempatnya di situ. Aqua itu tempatnya di situ. Maka coba Ibu perhatikan bagaimana Indomaret yang jumlahnya puluhan ribu itu di seluruh Indonesia, dia mendesain ruangannya yang tidak menjadikan setiap konsumennya yang datangnya dari mana saja itu tidak kebingungan mencari produknya. Cari susu, secara spontan dia sudah tahu, oh di situ tempatnya susu. Ya, apalagi jenis-jenis produk yang fast moving tadi, ya, yang consumer good tadi. Oh, saya butuh keripik singkong. Biasanya ada di sini, maka dia akan masuk ke situ. Coba Ibu misalkan bayangkan, sekian banyak Indomaret itu, kemudian desainnya dibuat berbeda, maka kita butuh waktu untuk mencari sekedar air minum Aqua. Nah, ini masih bicara ruangannya saja. Belum lagi kemudian desain kemasannya. Maka harus saling mendukung. Bisa dibayangkan, kita masuk ke Indomaret, sudah sedemikian mudah mencari di mana sih tempat displaynya atau etalase penempatan air minum mineral itu, ya. Ternyata kita bingung, sudah banyak di situ air mineral ya dengan berbagai macam brand, ya. Kita bingung cari Aqua, ternyata karena Aquanya berubah warna, ternyata Aquanya berubah desain, ya. Jadi ini hal-hal yang coba kita pelajari, ya, Bapak Ibu, ya, agar kita tidak melakukan hal-hal yang mungkin kita anggap ini perlu, tapi dalam kerangka pemasaran ini dianggap tidak perlu, ya. Dalam kerangka pemasaran ini tidak perlu, ya. Jadi itulah ya, sebuah desain kemasan ini menjadi alat identifikasi pemasaran, ya. Paham Bu ya? Coba identifikasi pemasaran. Kemudian yang kedua, desain kemasan harus menjadi perangkap emosional. Nah, ini yang luar biasa ini, ya. Kalau identifikasi mungkin bisa lah, ya. Identifikasi itu modalnya hanya satu, Bu. Konsisten. Ya, desain kemasan, bentuk kemasan, warna kemasan dan lain sebagainya itu konsisten. Kalau kita konsisten terus seperti itu, maka orang akan mengingat dalam benak mereka. Dalam otak mereka simpan. Kalau produk air minum Aqua seperti ini. Kalau produk Indomie goreng seperti ini. Kalau produk Indomie ayam bawang kuah seperti ini. Nah, mereka akan mengingat terus, ya, mengingat terus. Kalau kemudian mereka cari Indomie kok desainnya berbeda, nah ini muter ini otak ini, ya, benar nggak ini? Nah ini yang jangan sampai kemudian terjadi, Bapak Ibu, ya. Kemudian desain kemasan untuk harus menjadi perangkap emosional tidak hanya butuh konsisten. Tidak hanya butuh konsisten sebagaimana poin nomor 1 tadi itu. Desain kemasan harus menjadi perangkap emosional, maka dia harus memiliki fitur-fitur yang mampu menjadi perangkap emosional calon konsumennya. Warnanya harus menjadi perangkap. Desainnya harus menjadi perangkap. Layout tata letaknya itu harus menjadi perangkap. Mereknya harus menjadi perangkap. Foto produknya harus menjadi perangkap. Nah, kemudian informasi-informasi, ya, itu juga harus menjadi perangkap. Maka dalam sebuah desain kemasan, ya, itu menjadi sebuah satu kesatuan, ya, harus saling menguatkan. Mulai dari merek, ya, tagline-nya kalau ada tagline-nya, kemudian kalau ada mungkin maskot, ya, untuk memperkuat merek tersebut, ya, memperkuat brand tersebut, kemudian pewarnaannya, ya, kemudian informasinya, ya, terkait dengan labelisasi, ya, ini harus menjadi perangkap, ya. Jadi tidak hanya kemudian konsisten saja, ya. Kalau yang pertama butuh konsisten kuncinya, tapi kalau nomor 2 butuh unsur daya tarik, ya. Unsur yang memang desainnya ini memiliki sebuah keunggulan, ya, yang kemudian mampu menjadi perangkap emosional calon konsumennya. Kemudian ketiga, desain kemasan menjadi media positif, positioning sebuah brand. Ya. Desain kemasan harus menjadi media positioning brand. Artinya apa, Bapak Ibu, ya? Sebuah strategi brand, ya, strategi branding itu targetnya itu adalah positioning, ya. Jadi bagaimana kita menempatkan dalam benak konsumen itu betul-betul paham positioning produk kita tuh bagaimana, positioning brand kita itu bagaimana. Saya misalkan, ya,
Saya contohkan ada sebuah strategi brand terkait dengan obat ya, obat. Bapak Ibu tahu produk Paramek ya, tahu Paramek. Paramek itu buat apa Bu? Obat sakit kepala, ya, obat sakit kepala. Kalau kemudian saya tanya lagi, kalau Feminak yang Ibu kenal itu obat apa? Feminak ya. Feminak adalah obat nyeri haid ya. Jadi kalau ibu-ibu menstruasi terus nyeri ya, itu biasanya mencarinya Feminak ya. Jadi pada saat kita pusing, pada saat kita sakit kepala, maka yang kita cari adalah Paramek ya. Yang kita cari Paramek. Pada saat kemudian wanita itu nyeri haid, yang dicari adalah Feminak ya. Yang dicari Feminak. Kemudian kita coba orang yang sedang nyeri haid itu ya, kita kasih Paramek. Kira-kira mau nggak itu? Atau kita balik, ada bapak-bapak yang pernah pusing sekali, pusing berat, kemudian kita kasih Feminak. Bagaimana kira-kira responnya? Mereka tambah marah, ya. Mereka tambah marah. Saya ini pusing, kenapa saya dikasih nyeri haid? Yang ibu-ibu nyeri haid juga marah. Saya ini nyeri haid, kenapa saya dikasih obat sakit kepala? Ya. Padahal sesungguhnya dua-duanya adalah obat yang mengandung paracetamol, ya, yang memang dua-duanya adalah obat nyeri. Ya. Jadi sama-sama bisa dibuat untuk pusing juga, ya. Jadi kalau seandainya haid, ya Paramek ya sama, ya Feminak juga sama, pusing juga sama. Ini adalah positioning. Sama ketika kita menciptakan sebuah produk sabun, ya. Kalau kemudian kita membuat produk sabun, ya mungkin susah. Kenapa? Banyak sekali jenis produk sabun, ya. Banyak sekali jenis produk sabun. Tapi kemudian agar kita bisa membidik satu segmentasi, ya, meskipun mungkin jumlahnya tidak sebesar segmentasi sabun yang memang banyak, kita nyasar sabun kita menjadi sabun kesehatan misalnya. Jadi sabun ini mereka yang ingin bebas bakteri, bebas kuman, ya. Satu sisi ada sabun yang dibuat untuk kecantikan. Jadi yang pingin cantik seolah-olah jangan pakai sabun Lifebuoy, seolah-olah jangan pakai sabun Dettol. Yang pingin yang ingin bebas kuman, bebas bakteri, ya, habis olahraga gitu ya, jangan pakai Gift, jangan pakai Left, karena itu sabun kecantikan, ya. Nah ini yang kemudian positioning yang dibangun oleh sebuah brand itu seperti itu. Dan desain kemasan perannya di mana? Menjadi indikator, menjadi media bahwa memang saya adalah sabun kecantikan dan satunya saya memang sebuah sabun kesehatan, ya. Sehingga kalau kemudian kita mendesain sabun kesehatan, maka orang akan mampu melihat, ya, bahwa oh ini sabun sehat, oh ini sabun untuk bebas kuman, bebas bakteri. Maka lihat saja bagaimana desainnya Dettol, bagaimana desainnya Lifebuoy, bagaimana desainnya Medicare, ya, itu jenis-jenis sabun sehat. Tapi kalau kemudian kita lihat bagaimana sabun kecantikan itu, dulu kalau ada sabun-sabun kecantikan itu selalu ada gambar artisnya, artis cantik, ya, kemudian menjadi endorse di situ, menjadi model sabun tersebut, ya, karena ingin kemudian dalam benak konsumen itu, ya, begitu melihat gambar artis cantik itu langsung seolah-olah terhubung, ya, dalam otak bawah sadar kita bahwa ini adalah sabun yang bisa bikin cantik, kulit kita menjadi mulus, menjadi putih dan lain sebagainya. Tapi kalau khusus ketika kita melihat Dettol, melihat Lifebuoy, orang nggak melihat bahwa ini untuk kecantikan, tapi memang disetting, didesain untuk sabun kesehatan. Nah, strategi branding membuat positioning seperti itu. Untuk apa? Untuk mereka bisa memfokuskan mencari pasar masing-masing. Kalau kita hanya menjadi sekedar sabun saja, yang sabun itu bisa dipakai untuk kesehatan atau kecantikan, maka kita akan bertarung dengan banyak sekali kompetitor, ya, yang sama-sama sekedar sabun, ya. Tapi kalau kemudian kita memposisikan seperti itu, sehingga orang akan melihat, oh saya ingin yang bebas kuman, hanya cari ini, nggak cari yang lain. Kenapa? Ini memang untuk yang kuman, untuk sabun kuman.
saya ingin tampil lebih cantik, oh cari ini ya, karena ini untuk tampil Anda lebih cantik ya. Nah, desain kemasan kemudian menempatkan itu, mendudukkan itu ya, betul-betul nyambung dengan strategi tersebut. Jangan kemudian konsepnya kesehatan, tapi desainnya juga nggak ada bedanya sama yang sabun kecantikan. Konsepnya kecantikan, tapi orang tidak melihat ini adalah sabun cantik. Maka itulah desain kemasan harus betul-betul menjadi media, ya, menjadi visualisasi dari konsep marketing tadi, ya, dari konsep penjualan tadi atau konsep branding tadi. Desain kemasan harus mampu mendukung brand recognition. Lah, apapun ya sebuah brand, sebuah produk, ya, ingin berharap setelah kemudian aware ya muncul, masyarakat kenal dengan produk kita, ya, kemudian mereka menjadi hafal, menjadi mengingat, ya. Ya, jadi tidak sekedar kenal, ya, pada tahapan yang ingin kita inginkan adalah mereka kemudian mampu mengingat, ya. Kemudian pada ujungnya adalah diharapkan tumbuhnya loyalitas. Jadi bukan hanya kenal, ya, maka nanti diharapkan tumbuhnya loyalitas. Loyalitas ini akan melalui sebuah tahapan yang disebut dengan brand recognition strategi. Ya, bagaimana kemudian orang mampu mengingat ketika orang itu mendengar merek yang kita sebutkan itu, brand yang kita sebutkan itu. Ya, begitu kita ngomong sabun, kita sebutkan Lifebuoy, maka kita sudah terlihat dalam otak kita Lifebuoy itu seperti apa. Begitu ada orang menyebutkan teh botol sastro, maka otak kita sudah kebayang seperti apa teh botol sastro itu. Nah, ini kekuatan desain kemasan. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana kalau kemudian seorang desainer kemasannya tidak mampu melakukan hal-hal yang kemudian desainnya itu bisa kemudian terserap kuat, hebat, melekat di otak calon konsumen kita atau di konsumen kita atau di pelanggan kita. Ya, nah, brand recognition itu ya adalah sebuah indikasi, ya, sebuah indikasi bahwa memang orang atau konsumen publik itu sudah mengenal, sudah mengenal produk kita, ya, desain kita sudah dihafal semuanya, sehingga begitu disebut langsung tertuju pada apa yang disebut tadi. Jadi bagaimana caranya membuktikan bahwa brand recognition kita itu sudah dianggap berhasil? Caranya adalah kita pegang produk kita, ya, kita pegang apakah itu botol ataukah kemasan kita, ya, kemudian kita tutup itu, ya, mereknya itu kita tutup separuh dengan tangan kita tutup, ya. Kalau kemudian kita tanyakan kepada orang-orang, ya, kita tanyakan ini merek apa atau ini produk apa, mereka bisa menjawab meskipun ditutup mereknya sebagian, ya, atau mungkin semua mereknya kita tutup, mereka bisa menjawab, maka kita sudah berhasil, ya, menancapkan sebuah tahapan brand recognition ini kepada konsumen kita, ya. Jadi sudah bagus. Tapi kemudian kalau kita tutup, mereka nggak kenal, ya, memang kita harus masih butuh berjuang lagi, bekerja lagi, ya, sehingga kemudian ini berhasil, ya. Maka disinilah pentingnya sebuah desain kemasan, ya, untuk bisa mendukung hal tersebut. Ya. Jangan sampai kemudian kita konsep desain kemasan itu yang ruwet, ya. Jadi butuhnya desain kemasan sederhana itu di sini, sehingga orang mampu lebih mudah mengingat, baik itu warnanya, desainnya, mereknya, dan lain sebagainya, ya, sehingga ketika mudah diingat tersebut, ya, orang juga pada suatu saat ketika ditanyakan atau ketika melihat kemasan tersebut dalam posisi yang tidak sempurna, ya, orang masih bisa menjawabnya. Ini, ya, ini sudah saya jelaskan, ya, terkait dengan bagaimana menjadi identifikasi. Desain kemasan menjadi alat penjualan yang sangat efektif ketika pemasar telah menentukan suatu kelas pangsa pasar tertentu untuk dibidik, misalnya konsumen yang mana yang paling dapat memanfaatkan produk tersebut, atau siapa yang bisa dijangkau untuk menerima keberadaan produk. Ya, pertimbangan ini menjadi alat untuk mengarahkan desain kemasan dan membuat iklan yang menarik untuk konsumen. Ya. Kemudian yang dua, desain kemasan harus menjadi perangkat emosional. Tadi juga sudah kita jelaskan. Desain kemasan merupakan suatu nilai tambah yang dapat dijadikan sebagai perangkat emosional yang sangat ampuh untuk menjaring konsumen. Karena
konsumen harus dapat mempengaruhi, kemasan harus dapat mempengaruhi konsumen untuk memberikan respon positif dalam hal ini membeli produk, karena tujuan akhir adalah untuk menciptakan penjualan. Tujuan akhir adalah menciptakan penjualan. Ya, jadi kita percuma saja ya kemudian kita dikenal merek kita, tapi mereka tidak melakukan pembelian, tidak terjadi loyalitas ya. Maka sebetulnya target dari sebuah strategi branding di mana desain kemasan ini menjadi media visualisasinya adalah terciptanya loyalitas yang mereka kemudian repeat lagi, beli lagi dan demikian seterusnya ya. Bukan kemudian hanya sekedar diingat mereknya ya. Dah contohnya adalah kita masih ingat ada Nokia ya. Nokia, apakah kita lupa sama Nokia? Enggak. Kita akan ingat Nokia itu seperti apa, warnanya seperti apa, bentuk fontnya seperti apa ya. Jadi kalau kita kemudian sebutkan Nokia, orang juga akan kemudian nyambung kepada Nokia yang ada tersimpan dalam benak mereka. Seperti apa sih Nokia itu? Tapi apakah masih ada proses penjualan itu? Tidak ada. Tapi bukan yang seperti itu yang kita inginkan ya. Munculnya perangkap emosional yang kemudian target akhirnya adalah kemudian terciptanya penjualan, kemudian mereka repeat kembali, beli lagi, loyalitas terjadi dan demikian seterusnya. Desain kemasan menjadi media positioning ya, tadi sudah saya jelaskan. Desain kemasan dapat membuat konsumen teringat dan kesan dari produk tersebut sehingga para konsumen dapat mengerti dan menghargai maksud dari perusahaan saat menciptakan produk tersebut. Hal ini juga bertujuan agar konsumen dapat dengan mudah mengingat produk tersebut. Contohnya adalah teh botol Sosro ya. Teh botol Sosro berhasil menancapkan positioningnya yang kuat di benak pelanggan sebagai minuman teh yang dibotolin alias dikemas dalam kemasan botol beling. Hasilnya orang minum teh dalam keadaan hangat melalui cangkir atau gelas ya. Jadi ini adalah positioning ya. Desain kemasan harus mampu mendukung brand recognition. Jadi brand yang bagus akan selalu mudah diingat. Dengan desain kemasan mampu membuat konsumen untuk mengenali suatu produk ketika mereka melihat walau secara sekilas produk tersebut. Ya. Contohnya apa ini kira-kira Bapak Ibu? Ini botol apa? Minuman apa? Minuman apa? Coca-Cola ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan brand recognition. Ketika kita sudah melihat botol ini, meskipun mungkin kondisi mereknya, brandnya itu tidak jelas, terpotong dan lain sebagainya, ya, maka orang masih tetap tahu bahwa ini adalah Coca-Cola. Maka semua unsur yang ada dalam Coca-Cola ini adalah brand. Kita nggak bisa mengatakan brand itu merek, ya. Warnanya, bentuk botolnya, ya, itu juga adalah brand. Bahkan mungkin kalau kita kenal aromanya pun itu adalah brand, ya. Brand recognition itu mampu dikenali oleh orang meskipun dalam kondisi yang tidak sempurna, terpotong, tertutup dan lain sebagainya. Orang tahu ini Coca-Cola. Oke. Dan desain kemasan untuk mencapai target pasar. Ya. Desain kemasan mempertegas target segmentasi. Ya. Kepada siapa produk ini dijual? Kepada wanita atau laki-laki? Kepada anak-anak atau dewasa? Ekonomi menengah atau menengah ke atas, menengah ke bawah. Nah, desain kemasan harus mendudukkan itu dalam bentuk visualisasi yang memang terarah sesuai dengan segmentasi. Kalau kita tanya ke teman-teman UKM, Bapak Ibu, ya, mereka kadang bisa jawab, ya, Bu, segmentasinya ke siapa? Oh, ke ibu-ibu. Tapi kalau kita lihat desainnya sama sekali tidak mengarah bahwa itu dikonsep untuk dijual kepada wanita atau ibu-ibu. Pak, ini untuk siapa? Oh, untuk anak-anak. Saya bikin produk ini karena rasanya disukai oleh anak-anak. Produknya disukai oleh anak-anak. Tapi wajah produknya secara visualisasi pada desain kemasannya itu, orang anak-anak tidak melihatnya bahwa itu diciptakan untuk dirinya. Diciptakan untuk anak-anak. Ya. Nah, sehingga desain itu betul-betul harus sesuai dengan segmentasinya. Ya. Kalau itu dijual mahal, maka desainnya pun juga harus berkesan bahwa ini memang premium. Bahwa memang layak untuk dijual lebih mahal. Ya. Kalau ini dijual untuk mungkin middle low, ya memang dijual murah, ya. Untuk masyarakat yang mungkin tidak bisa membeli dalam nilai yang tinggi. Maka masyarakat yang di bawah itu secara ekonomi, ya, merasa bahwa ini layak untuk dibeli. Jangan sampai kemudian berkesan mahal,
Akhirnya ibu-ibu yang belum mau beli nggak pakai nanya karena takut nggak cocok, duitnya nggak nyampe, kantongnya nggak nyampe, dompetnya nggak cukup ya, maka kemudian nggak jadilah pembelian itu hanya gara-gara desain kemasannya dianggap terlalu mewah, padahal produknya murah ya. Kemudian desain kemasan terintegrasi dengan strategi pemasaran. Desain kemasan terintegrasi dengan strategi pemasaran. Nah, ini juga. Nah, kenapa kemudian harus ada marketer guidance untuk para desainer kemasan itu? Karena agar ya para desainer kemasan ini tidak menyimpang dari konsep atau strategi pemasarannya, ya, strategi pemasarannya. Sehingga butuh sekali ya nanti data-data ya, data-data atau mungkin masukan-masukan dari pelaku usaha ini kepada desainer kemasannya agar apa yang dia ciptakan itu selaras sesuai dengan apa yang data-data yang masuk tadi ya. Kemudian ketiga adalah desain kemasan merefleksikan produk itu sendiri, tingkat kreativitas dan karakteristik perusahaan ya. Jadi desain kemasan harus merefleksikan produk itu sendiri ya. Ini produk apa ya? Produk apa? Nah, kita contohkan misalkan orang sedemikian mudah ketika melihat sebuah produk ya, misalkan ini punyanya Indofood ya, punyanya Indofood. Orang karena karakter desainnya yang profesional ya, orang sudah melihat bahwa ini Indofood ya, dengan desain yang memang profesional ya. Maka ketika orang sudah melihat ini Indofood, maka akan tumbuh lagi kepercayaan. Karena apa? Karena Indofoodnya. Pertama karena memang desain kemasannya, kedua karena Indofoodnya, kan gitu ya. Maka ketika sudah timbul trust seperti itu ya, maka sangat mudah kemudian para konsumen itu untuk membeli produk karena mereka sudah yakin ya. Nah, ini yang kita sebutkan dalam bentuk form ini seperti ini ya, dalam bentuk form marketing guidance for packaging design. Jadi seharusnya Bapak Ibu para desainer ini memiliki acuan ini ya. Para desainer ini memiliki acuan seperti ini ya. Jenis produknya ya, di sini tertulis apa ya. Saya contohkan di sini ya. Jenis produknya onde-onde ya. Jenis produknya adalah onde-onde. Ibu tahu ya, onde-onde itu adalah jenis kue basah. Kue yang tidak bisa tahan lama. Kue yang mungkin tidak perlu PIRT karena dia bawa 7 hari ya. Mereknya adalah De Onde. Kenapa ini menjadi De Onde? Agar betul-betul nyambung dengan karakteristik produknya ya. Ya tidak terlalu jauh. Begitu orang melihat De Onde, orang sudah tahu ini De Onde ya. Jadi belum kita melihat desain kemasannya, belum kita melihat produknya, ketika melihat merek ini orang sudah mengasosiasikan kepada produknya. Apa produknya? Onde, De Onde ya. Kemudian ukurannya adalah dimensinya ya. 18 kali 15 kali 5, berarti ini kotakan Bapak Ibu ya. Kemudian di sini juga ada gramasinya atau isinya itu berapa. Tertulis di sini 6 piece. Harga ecernya berapa? Di sini tertulis 15.000. Kenapa kita butuh masukkan harga ecer segala? Ya. Kenapa kita butuh? Karena dari harga itu kita akan tahu posisi produk ini premium atau tidak. Ya. Bayangkan ya kalau kemudian ada ODD isinya hanya 6, ya. Kemudian ukurannya kita lihat hanya 18 kali 15 kali 5, berarti kan kecil. Isinya 6, harganya 15.000. Berarti seorang desainer kemasan juga setidaknya ya harus paham bahwa ini adalah sebuah produk yang memang dikonsep premium. Harganya mahal. Meskipun ini tidak cukup ya, ini hanya sebuah guidance, sebagai sebuah acuan ya, untuk kemudian desainer kemasan ini bisa bekerja berdasarkan konsep dari marketing ya, konsep dari marketingnya, sehingga tidak bablas ya, tidak sampai kemudian melenceng dari konsepnya. Nah, kemudian bentuk kemasannya, bentuknya kotakan. Di sini sudah ada, berarti saya harus bikin sebuah konsep desain di mana desainnya ini berukuran hanya 18 kali 15 kali 5, bentuknya adalah kotak. Kemudian di sini bahannya juga ditulis Ivory 360 GSM. Oh,
berarti ini premium nih. Kenapa? Karena bahannya aja ivory ya. Berarti saya harus hati-hati nih desainnya. Ivory itu seperti apa? Ivory kalau Ibu tahu seperti Amanda itu ivory Ibu ya. Seperti Patata Surabaya itu ivory. Malang Strader kue lapis Surabaya itu ivory. Jadi yang akan kita bikin onde-onde ini harus paham tuh desainer kemasannya bahwa ini adalah produk premium yang dijual harganya lebih mahal ya. Nanti bahan kemasannya harus akan menggunakan ivory 360 GSM. Jadi kalau sudah menggunakan ivory dengan hak kos bahan kemasan saja sudah mahal, jangan sampai kemudian konsep desain ini tidak sesuai dengan konsep premiumnya. Jadi harus betul-betul premium ya. Kemudian segmentasinya wanita. Nah, jadi ini untuk ibu-ibu ya. Loh, Pak, tapi kan onde-onde bisa bapak-bapak, bisa anak-anak, betul. Tapi kita harus fokus. Kenapa kita tulis wanita saja? Meskipun bapak-bapak juga suka, meskipun mungkin juga anak-anak, remaja, mahasiswa juga suka, kita tulis umum wanita ya. Agar kita nanti dalam membuat konsep desainnya, kemudian kita membuat langkah-langkah promosinya, kita hanya fokusnya kepada wanita ini saja. Kalau kemudian kita tulis semua kalangan, kita laki-laki, perempuan, anak, dewasa, dan lain sebagainya, ya, maka langkah-langkah promosi kita, strategi-strategi promosi kita, apakah itu di sosial media, ya, di elektronik, dan lain sebagainya, tidak terarah. Maka kita bidik wanita. Nah, di sini juga ditulis menengah ke atas. Ternyata wanitanya tidak semua wanita. Wanitanya khusus wanita menengah ke atas. Sehingga nanti kita jelas selera ibu-ibu yang ekonominya menengah ke atas kira-kira seperti apa, ya. Kira-kira seperti apa? Nah, di sini ditulis juga premium. Jadi ini adalah produk premium yang nyasar pada kalangan wanita untuk ekonomi menengah ke atas. Menengah ke atas yang kira-kira mampu membeli atau kira-kira 15.000 itu jadi hal yang biasa. Jadi jangan sampai harga 15.000 untuk onde-onde yang kecil-kecil isinya, baik kelompok wanita menengah ke atas ini menganggap dia apaan ini, segini kok 15.000. Yang kemudian seandainya ini terbeli oleh wanita yang mungkin wanita menengah ke bawah, ya, ekonomi menengah ke bawah, merasa bangga karena ini adalah jajanannya ibu-ibu ekonominya menengah ke atas. Kira-kira begitu. Yang bapak-bapak pun juga akan bisa beli ya, meskipun pendidikan kita lancar. Tapi ini nanti untuk mama di rumah, ya kan begitu. Nah, jadi harus paham segmentasinya, fokus kepada siapa yang akan kita bidik nantinya. Kemudian di sini ada juga kompetitornya siapa, di sini ditulis ya. Kemudian promosinya pakai apa, di sini ditulis sosial media. Itu kira-kira marketing guidance ya untuk para desainer kemasan agar desainnya betul-betul menjadi sebuah desain kemasan yang sukses sebagaimana tema yang kita tulis. Ya. Nah ini contohnya Bapak Ibu ya, seperti apa sih Mas, coba matikan ini. Saya akan tunjukkan produknya. Nah ini fotonya ya, mungkin kurang jelas, akan saya tunjukkan langsung bagaimana desain kemasan berdasarkan guidance tadi itu Bu ya, setelah didesain seperti apa ya. Bapak Ibu bisa cukup jelas melihat desainnya ya. Jadi desainnya ini tadi saya dekatkan, mungkin agak kurang jelas ya karena aplikasi ya, karena ini aplikasi bukan video langsung ya. Nah, setidaknya ibu-ibu bisa memahami kenapa kemudian ini dikonsep seperti ini, karena sesuai dengan segmentasinya. Lah, kotakan ini yang tadi disebut ukurannya 18 kali 15 kali 5 dan bahannya menggunakan ivory ya. Ini kita lihat ya bagaimana bagian dalamnya ya. Jadi ibu-ibu bisa melihat ya bagian dalamnya. Nah, jadi dia ada sikatnya ya, berbentuk metalis gitu ya. Jadi ini kalau diisi sangat cantik sekali ya. Ini adalah ivory 360 GSM ya.
kenapa kemudian harus ini? Kalau Ibu mungkin bisa melihat, ini ada detail-detail pakai print ya, sehingga gambar apa namanya onde-ondenya ini mengkilap, sementara yang lain ini ngedot. Sementara yang lain ngedot. Jadi merek ini mengkilap ya, kemudian onde-ondenya ini mengkilap ya, sementara yang lain ngedot ya. Mungkin memang ini ada agak mahal biayanya ya, apa namanya? Nah, kalau kena cahaya itu, jadi yang gloss lebih gloss, begitu kena yang apa namanya? Kena yang doff ini cahaya tidak terlalu berkilau ya, cahaya tidak terlalu berkilau, itu bisa dilihat Bu, ya bayangan ketika ada pantulan cahaya ya. Nah, jadi ini konsep desain onde-onde itu ya. Oke. Nah, sebelumnya seperti ini Bapak Ibu ya, ini juga bagus ya, cuman kita ingin rebranding kembali ya. Awalnya menggunakan wall seperti ini yang Ibu Bapak juga bisa mencobanya ya. Ini kalau kita masih mencoba produk baru tanpa berisiko mungkin kita membeli kemasan yang mahal ya, biayanya mahal dengan jangkauan yang minimum order lebih mudah, maka kita menggunakan ini. Jadi labelnya kita buat seperti sabuk gitu ya. Kemudian kita rebranding menjadi seperti ini ya. Jadi kemasannya kita buat baru ya, menjadi seperti ini. Isinya tetap 6 ya. Isinya tetap 6. Oke. Nah, itu kira-kira Bu. Jadi bekerjanya saya ya mendesain kemasan ini ya berdasarkan guidance tadi, sehingga tidak meleset jauh dari konsep apa namanya pemasarannya atau mungkin juga konsep brandingnya. Oke, masuk ke Pak. Oke, lanjutkan ya. Jadi apa sih yang tercantum pada guidance tadi ini Bapak Ibu ya, yang tercantum sebagai panduan marketing, sebagai acuan pengerjaan desain kemasan yang global ya. Satu, kenali jenis produknya ya. Jadi seorang desainer harus mengenal produk ini adalah produk apa, karakteristiknya seperti apa ya, sehingga nanti ini semuanya menjadi tertuang ya, sehingga lebih tepat ya, lebih bagus ya ketika kemudian seorang desainer kemasan mendesain kemasannya. Bagaimana mungkin kita bisa mendesain kemasan itu lebih maksimal sementara kita tidak bisa mengenal karakter produk tersebut ya. Jadi kita harus mengenal, bukan hanya sekedar tahu ini produk apa, tapi termasuk juga karakter produknya. Kalau produk ini adalah produk yang apa namanya, yang gurih ya, atau yang asin-asin atau yang manis-manis ya, kita bisa memahaminya itu, sehingga mungkin nanti akan bisa bermain dengan warna dan lain sebagainya. Pahami merek ya. Barangkali yang kita bikin ini adalah sebuah desain yang mereknya sudah terkenal, mereknya sudah diketahui oleh banyak masyarakat ya. Kemudian kenali segmentasinya ya. Sampai tadi sudah saya jelaskan bagaimana kita bisa menggolongkan kelompok segmentasi. Kemudian kenali kompetitornya. Kenapa? Karena kita ini sedang bertarung, sedang berperang dalam sebuah medan ya, di mana pasti di situ ada kompetitor. Ya. Dan kita harus tahu kompetitornya itu siapa, sehingga kita bisa mengalahkan kompetitor tersebut. Bagaimana mungkin kita bisa akan mengalahkan kompetitor kalau kita nggak kenal kompetitornya itu apa, kemasannya bagaimana, produknya bagaimana, strategi bagaimana ya. Ketahui juga media promosinya ya. Ketahui media promosinya. Menggunakan promosi apa nantinya ya, kita harus tahu nanti marketing ini ya mau menggunakan media promosi apa ya. Apakah YouTube, apakah Facebook atau sosial media lain, atau bahkan mungkin menggunakan media elektronik ya. Kita harus paham. Ketahui harga eceran akhir. Kenapa kita harus mengetahui eceran akhir ini? Untuk menentukan sebetulnya di mana sih posisi harga ya, itu kita ada di premium atau tidak ya, itu ada di harganya ya. Kalau kita lihat ternyata harganya kok mahal tertulis di sini misalkan ya, itu berarti produk ini adalah produk premium.
pahami dimensi dan ukuran kemasannya, pahami bentuk kemasannya, kemudian juga ketahui gramasinya ya. Kemudian pastikan legal produknya ya. Apa legal produk itu ya? Kita harus tahu apa namanya? Ini termasuk PIRT atau BPOM MD. Ini sudah ada halal atau bagaimana ya, kita pastikan ya. Sehingga sayang sekali kalau ada sebuah desain kemasan yang bagus tapi ternyata belum ada PIRT ya. Desainer kemasan boleh tuh apa tidak ada apa namanya PIRT-nya, atau kita sebagai UKM harus menyampaikan ini nomor PIRT-nya. Jadi jangan sampai salah nomornya. Ini nomor sertifikasi halalnya. Jadi jangan sampai salah nomor sertifikasi halalnya. Kemudian ketahui ingredient atau bahan komposisinya. Nah, ini terkait dengan makanan dan minuman ya. Jadi harus dipahami karena bahan itu juga kadang-kadang bisa menjadi penentu ini mengandung apa. Kalau kita lihat ada di sini komposisinya dominan ada ekstrak jeruk misalkan, maka kita harus paham bahwa apa pilihan warna yang kira-kira nyambung dengan komposisi yang ada di sini. Ya. Beberapa hal yang harus dipahami untuk mendukung hasil desain kemasan yang menjual. Satu, menentukan warna yang sesuai Bapak Ibu. Warna kemasan satu produk sangat penting, hampir 90% dari pembelian didasarkan hanya pada warna. Ya. Jadi kita harus mengetahui peran dan arti warna dalam desain kemasan. Misalnya merah itu melambangkan hasrat, kekuatan, cinta, dan lain sebagainya. Kuning melambangkan energi serta kebahagiaan. Oranye melambangkan kesan senang, kehangatan atau tekad. Hijau melambangkan kesegaran, ya, alami atau uang, ya. Biru melambangkan ketenangan, otoritas atau maskulinitas. Ungu melambangkan kreativitas, royalti atau misteri. Merah melambangkan rasa ramah, merah muda maksudnya, rasa ramah, feminitas, dan lain sebagainya. Jadi, ini targetnya adalah ibu-ibu, ya berarti kita bisa kira-kira mana yang mau kita angkat. Apakah dari unsur pewarnaannya atau yang lainnya. Kemudian kedua, tentukan bentuk kemasannya. Ya, pertimbangan psikologi dan pertimbangan display produk di pasar menjadi penentu dalam membentuk. Ya, meskipun desain menonjol itu penting, namun perlu juga diingat bagaimana produk dapat bersaing di industri retail. Ya. Oke, saya lanjut. 3, pastikan desain mudah dimengerti konsumen. Ya. Pelanggan butuh mengerti produk dalam waktu yang sangat cepat, maka mereka hanya memiliki waktu dalam hitungan detik untuk dapat memahami produk saat pertama kali dilihat. 4, ciptakan konsep yang sangat sederhana. Mata manusia memiliki kecenderungan melihat dan membaca sesuatu yang sederhana, Bapak Ibu, ya. Meskipun semua meskipun semua elemen pada desain kemasan ingin dibuat menarik, tapi dari penggunaan warna, corak, desain dan kalimat berlebihan, ya, yang kurang penting, yang mampu membuat bingung para konsumen. Untuk bahasa, pakailah gaya bahasa sederhana, mudah diingat, tetapi mampu menginterpretasikan tujuan maupun barang tersebut. Ya, jadi ini harus sederhana, baik terkait dengan kaidah labelisasi atau informasinya, ya, penggunaan warna dan lain sebagainya, ya, Bapak Ibu, ya, otak kita, ya, melalui mata ini, ya, itu tidak begitu akan lebih mudah melihat sesuatu yang sederhana. Otak kita akan merasa ekstra, ya, bekerja berat ketika melihat sesuatu yang memang kuat, gitu ya, tidak sederhana. Apakah dari unsur warna, kemudian tulisan dan lain sebagainya yang dicantumkan di situ, maka bikinlah yang sedemikian mudah untuk kita nyaman untuk melihatnya, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Kita tutup dulu, ya, barangkali mungkin ada pertanyaan dari para peserta pelatihan hari ini. Silahkan, boleh langsung, saya lebih senang langsung, ya. Tapi kalau mungkin ada gangguan teknis dan lain sebagainya, boleh menggunakan chat. Saya serahkan kepada host, ya, untuk bisa membantu sesi diskusi ini. Terima kasih, saya tutup. Mohon maaf jika ada salah dan kurang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wiwi atau Bu Dewi Suci Wahyuni, Pak Sampurno, monggo barangkali ada yang ingin didiskusikan terkait dengan materi ini. Ya, Bu Fitria Ningsih, monggo silakan kalau bisa meninggalkan tempat, ya, karena ada tamu. Terima kasih atas perhatiannya Bu Fitria.
Oke, Bapak Ibu, kalau dirasa mungkin cukup dipahami ya. Nah, nanti kalau memang ada muncul pertanyaan, silakan nanti bisa bertanya di grup ya, atau langsung japri saja ke saya, boleh ya. Hal-hal yang mungkin baru muncul setelah acara ini selesai, pertanyaan tersebut, monggo silakan ya. Sehingga nanti bisa saya bantu untuk menjawab di luar forum ini ya. Kalau memang demikian, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas apresiasinya. Semoga apa yang kita sampaikan ini, yang saya bahas ini bermanfaat untuk kita semua ya, menjadi salah satu wawasan tambahan bagaimana kita menciptakan sebuah desain kemasan yang menarik, yang cantik, yang menjual, sehingga tadi salah satu fungsi yang sangat penting sekali adalah bagaimana kemasan kita bisa menjual dirinya sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu ya atas kurang dan khilaf kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.